semuanya, saya Evelyn dari absen 16. Di sini saya akan membahas mengenai diagram pencar. Jadi di sini ada pengertian diagram pencar. Diagram pencar adalah grafik yang digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat. Diagram ini sering disebut juga sebagai diagram scatter atau scatter plot. Tujuan utama dari diagram pencar ini ialah untuk melihat pola atau korelasi antara dua data numerik yang sedang dianalisis. Nah, dalam diagram pencar, satu variabel ditempatkan pada sumbu X atau horizontal, dan variabel lainnya ditempatkan pada sumbu Y atau vertikal. Jika titik-titik dalam diagram membentuk pola tertentu, seperti garis lurus atau lengkungan, maka bisa disimpulkan kalau ada hubungan antara dua variabel tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis diagram pencar. Yang pertama yaitu diagram pencar korelasi positif, di mana ketika titik-titik pada diagram membentuk pola yang naik dari kiri ke kanan. Berarti terdapat hubungan positif antara variabel X dan Y. Gambar tersebut merupakan contoh dari diagram pencar korelasi positif. Contoh yang kedua yaitu diagram pencar korelasi negatif. Jika titik-titik pada diagram membentuk pola yang menurun dari kiri ke kanan, berarti terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Contoh yang ketiga yaitu diagram pencar tanpa korelasi, di mana jika titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat diagram pencar. Yang pertama, kumpulkan data. Pastikan data berpasangan, misalnya yaitu tinggi dan berat badan. Yang kedua, tentukan sumbu. Pilih variabel mana yang menjadi penyebab X dan akibat Y. Yang ketiga yaitu plotting. Masukkan titik-titik data ke grafik sesuai koordinatnya. Lalu yang terakhir yaitu analisis. Lihat apakah ada pola atau tren yang terbentuk. Selanjutnya ada contoh soal diagram pencar, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada hubungan antara lama waktu belajar jam dengan nilai ujian siswa. Berikut data 5 siswa, yaitu siswa A dengan waktu belajar 1 jam dengan nilai ujian 50, siswa B 2 jam dengan nilai ujian 60, siswa C 3 jam dengan nilai ujian 70, siswa D 4 jam dengan nilai 75, siswa E dengan waktu 5 jam dengan nilai ujian 85. Pertanyaannya, buatlah diagram pencar dari data di atas. Yang kedua, bagaimana pola penyebaran titik-titiknya? Dan yang ketiga, apa kesimpulan mengenai hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian? Nah, di sini ada penyelesaian untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 yaitu diagram pencar sumbu X atau horizontal dengan waktu belajar 1-5 jam, sumbu Y vertikal dengan nilai ujian 50-85. Plot pasangan titik 1,50, 2,60, 3,70, 4,75, dan 5,85. Di samping tersebut yaitu ada gambar dengan diagram pencar. Kalian bisa lihat di situ jawaban untuk gambar diagram pencar tersebut. Untuk nomor 2 yaitu pola penyebaran titik. Titik-titik cenderung memiliki pola garis lurus yang naik dari kiri ke kanan. Kalian bisa lihat di situ ada pola garis lurus dari kiri ke kanan. Selanjutnya yaitu penyelesaian nomor 3. Kesimpulan hubungan yaitu arah korelasi positif, artinya semakin lama waktu belajar semakin tinggi nilai ujian. Yang kedua yaitu bentuknya yaitu linear, polanya cenderung mengikuti garis lurus, kekuatannya yaitu sangat kuat. Titik-titik data berkumpul cukup rapat mendekati garis lurus, menandakan hubungan linear yang signifikan antara waktu belajar dan nilai.